sudah ada besok Pak ya? Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dengan Bu Yum dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya kelas 8A, 8B, 8C. Semoga di pagi hari ini semuanya yang berada di rumah selalu sehat, tetap semangat mengikuti semua mata pelajaran. Oke ya? Sebelum pelajaran Al-Quran Hadis kita mulai pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan ilmu yang manfaat. Amin. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak semuanya ya, tolong untuk LKS bisa dipersiapkan, dibuka halaman 16 ya. Saya ulangi, LKS-nya dipersiapkan, kemudian dibuka halaman 16 yang judulnya tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan yang lalu ya, Bu Yum sudah
memberikan tugas kepada kalian semuanya, baik kelas 8A, 8B maupun 8C, untuk membaca kemudian memahami tentang bab 2. Karena pada pertemuan yang lalu ya, maaf Bu Yum tidak bisa streaming langsung ya, karena ada sesuatu hal. Makanya untuk minggu yang lalu Bu Yum memberikan tugas kepada kalian ya. Meskipun tugas, asal kalian itu mentaati perintah semua guru, insya Allah akan mendapatkan kemudahan ya. Akan tetapi untuk pertemuan di pagi hari ini ya, Bu Yum akan menjelaskan kembali tentang bab 2, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang minggu lalu kalian sudah membaca dan memahaminya. Oke ya. Di LKS-mu ya, di LKS itu ada peta konsep ya. Infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah dasarnya atau sebagai dalil atau dasar, yaitu yang pertama nanti adalah Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian yang kedua dasarnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Jadi Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kemudian kalau surah Al-Fajr-nya yaitu ayat 15 sampai 18. Ya anak-anak ya. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah tentang infak. Ya, infak. Kalian ya mesti sering mendengar ada yang istilahnya infak, ada sodako, ada jariyah. Ini mesti sudah tidak asing ya, tidak asing di telinga kalian semuanya, karena setiap hari ya mesti kalian itu sering mendengar ada orang mengatakan, yuk kita infak, yuk kita sedekah, yuk kita jariyah. Nah ya semua atau ketiga-tiganya tadi, baik infak, sedekah, kemudian jariyah, ini intinya adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebutuhan orang lain ya, kebutuhan orang lain atau lembaga-lembaga tertentu ya. Itu intinya semuanya adalah itu, mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita tasarufkan, untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Dan niatnya kita apa? Niatnya kita yaitu semata-mata mencari ridho dari Allah ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, maka niat kita satu adalah mencari ridho dari Allah ya, mencari ridho dari Allah, di samping kita mengharap pahala, kan itu ya. Tapi sekali lagi jangan langsung kita yang ada di pikiran kita adalah pahala yang banyak, itu jangan ya, karena kita akan mendapatkan pahala manakala di saat kita memberikan sesuatu itu dengan cara yang baik, dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah ya. Sekali lagi, kalau kita mengeluarkan sesuatu apa saja ya, niat kita adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Jadi yang pertama adalah infak. Yang pertama tadi adalah pengertian rizki. Oh, kali ini kok pengertian rizki ya. Memang ini agak ada perbedaan ya, ada perbedaan untuk materi di tahun pelajaran ini dengan yang dulu. Kalau buku panduan untuk
kelas 8 di tahun pembelajaran yang kemarin ya 1920 ini bab 2-nya adalah ku gapai rizkimu dengan ikhtiarku. Di sini berkaitan dengan rizki ya, rizki. Tapi kalau yang untuk materi saat ini ya kelas 8 yang ini adalah langsung masuk pada materi infak ya, infak ya. Jadi kalau pengertian rizki ya, ini meskipun di sini hanya ditulis pengertian rizki tapi tidak ada pengertiannya ya. Justru malah yang di bawahnya adalah pengertian infak karena materinya tentang infak ya. Tapi tidak apa-apa lah ya untuk pengertian rizki ya. Ini Buyu akan mengupas sedikit ya. Kalau rizki ya, rizki orang itu sering mengatakan ya, aku tak golek rizki. Carilah rizki yang halal yang barokah ya. Rizki itu pengertiannya itu luas sekali ya, luas sekali. Jadi kalau pengertian rizki di sini adalah segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya bagi makhluk hidup serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Itu pengertian rizki ya. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat, apapun kalau itu bermanfaat ya dan berdaya guna bagi makhluk hidup ya. Makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup itu kan tidak hanya manusia ya. Makhluknya Allah itu kan tidak hanya manusia saja, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, itu makhluknya Allah semuanya dan mereka diciptakan ya untuk hidup ya. Makanya ya kalau kita bertemu atau kalau kita menemukan hewan yang sekiranya hewan itu tidak berbahaya, maka janganlah terus langsung kita bunuh. Karena itu juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kebebasan untuk hidup ya. Jadi kita tuh jangan terlalu kejam dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Yang butuh hidup tidak hanya manusia saja, tumbuh-tumbuhan juga butuh hidup. Kemudian hewan ya, hewan semuanya juga butuh hidup. Makanya perlu kita lestarikan semuanya. Oke ya. Jadi itu pengertian rezeki. Jadi luasan. Jadi segala sesuatu yang berdaya guna, bermanfaat bagi kehidupan makhluk yang lain, itu pengertian rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa harta saja ya. Tidak hanya uang. Nah, tadi ya, tidak hanya uang saja. Biasanya orang menyebut kalau istilahnya rezeki itu berarti identiknya kepada uang. Aku apa yang golek rezeki? Mesti duit. Ya, kalau mendapatkan uang yang banyak harus kita syukuri ya. Biasanya yang bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu mayoritas kalau mendapatkan uang yang banyak. Total untungnya kayak alhamdulillah ya. Alhamdulillah leku dodol untungnya akeh ya. Terus kemudian di saat jatuh kadang grundel ya. Kadang tuh grundel wal innalillah ya jangan seperti itu, karena yang namanya orang berdagang itu ya pasti ada suatu saat untung, suatu saat rugi, dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istilahnya ya kita di saat mendapat nikmat kita syukuri itu saja ya. Tapi ketika nikmat itu dikurangi, ya kita ingat kepada Allah. Semuanya itu ujian, itu aja ya. Jadi yang namanya rezeki bukan uang saja. Kita diberikan kesempurnaan tubuh, ya. Tubuh yang bagus, yang sempurna, tangannya
satu tangan yang satu kanan itu 5 di sini ya, jari-jarinya 5, yang kiri juga 5, genep 10. Kemudian kakinya juga sama, kaki kanan jarinya 5, kaki kiri jarinya 5, berarti semuanya totalnya ada 20. Itu kita syukuri ya. Jadi bentuk tubuh yang sempurna dengan kesempurnaan semuanya saja, maka itu juga namanya rezeki kita luar biasa. Jangan sampai itu tidak kita syukuri. Bayangkan, misalkan kita diberi jari-jari yang lebih saja, nek diberikan uang yang lebih, walah senengnya dak karuan, alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau kita diberikan tadi ya, jari misalkan biasanya 5 dada ono 6 ya, tambahan 1. Kira-kira bagaimana? Wah, luar biasa susahnya ya. Susahnya menani cah. Ya, nanti mesti pikirannya oh ini harus dioperasi, harus diambil. Kalau tidak ya mesti ada rasa malu karena tidak seperti yang lain ya. Makanya di saat kita diberikan postur tubuh yang bagus, kemudian yang sempurna, maka kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga termasuk rezeki. Rezeki lagi yang namanya oksigen ya, oksigen yang setiap hari ya 24 jam kita menghirup ya, kita menghirup ya, pokoknya 20 jam nonstop kita bernafas tanpa ada biaya sepeser pun. Subhanallah, itu juga rizki dari Allah cah. Andaikan tidak ada oksigen, bagaimana nasibnya manusia, bahkan makhluk hidup yang lain ya, semuanya akan mati karena manusia tidak bisa lepas dengan tadi nafas itu yang dihirup adalah oksigen ya. Kadang kita itu lupa kadang itu lupa, makanya kalau lupa ya, ketika bangun tidur ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah masih diberikan masih diberikan kehidupan sampai dengan di pagi hari goro-goro apa? Menghirup oksigen tanpa dipungut sepeser pun. Bayangkan ketika kita sakit ataupun ketika kita menjenguk orang sakit yang ada gangguan pada pernafasan, di situ harus ditambah tabung oksigen yang besar itu, bernafasnya dibantu dengan itu. Bayangkan satu tabung itu mampu dihirup itu hanya berapa jam, bayarnya sudah berapa itu ya. Bayangkan kalau kita ingat kondisi yang seperti itu, maka di saat kita sehat, kita bisa menghirup oksigen yang tidak ada pungutan biaya sepeser pun, maka kita wajib yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Utamanya ya, ini adalah nikmat sehat. Kesehatan itu juga namanya rizki cah. Rizki yang tidak ada bandingannya cah. Itu nikmat sehat ya. Makanya biasanya orang mengatakan sehat itu mahal harganya ya. Maka jagalah kesehatan ya. Kalau kita sudah sakit ya, biasanya orang itu kalau baru diganjar sakit oleh Allah, baru ingat kepada Allah, mesti sedina oleh mengucapkan eling karo pangeran berapa kali itu tidak terhitung. Misalkan baru kepalanya sakit, ya Allah siraku larane Gusti. Nah, saat Gusti ya Allah Gusti, kula nyuwun mugi-mugi undang waras Gusti 2 kali. Lagi cenu ya Allah siraku larane ngene Gusti. Itu kalau kita sakit. Tapi di saat sehat
Berapa kali kan kita menyebut Allah, kita ingat kepada Allah, kadang lupa akan itu. Ya nak ya. Oleh sebab itu, tolong ya, pandai-pandailah kita bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi ucapkan hamdal, maaf karena ya, ucapan tadi ya, betul, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk ingat rasa syukur kepada Allah, ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu ingkar kepada nikmat Allah, ya. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi la in syakartum la azidannakum, kalau kita itu pandai bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ya, tunggu azabku yang akan pedih. Naudzubillah kita ya. Jadi makanya sebelum azab itu datang kepada kita, maka kita pandai-pandailah untuk mensyukuri semua rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Tadi ya, syukur sing orang modal ya tadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lah syukur yang modal itu apa Bu Yum? Lah syukur yang modal nanti larinya adalah kepada infak, sedekah jariyah. Itu apa namanya? Syukur yang modal, mengeluarkan apa yang kita punya. Tapi kalau syukur yang tidak mengeluarkan apa-apa tadi, hanya apa ucapan saja, ya tadi ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan ya sebagai pengantar, sekarang infak. Nah, dimasuk kepada pembahasan infak. Di sini infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu, infakon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kata infak itu ya memang berasal dari bahasa Arab, dari kata anfaqo yunfiqu, infakon artinya membelanjakan, membiayai, mengeluarkan, ya, mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan usaha, bentuk usaha realisasi perintah Allah. Realisasi berarti dinyatakan. Tidak hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tidak, tapi harus direalisasikan, dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, ya. Itu pengertian infak menurut bahasa. Jadi dari kata anfaqo yunfiqu, infak yang artinya tadi membelanjakan. Membelanjakan itu berarti yang mementasarkan, mengeluarkan atau membiayai tadi ya, yang berhubungan dengan usaha realisasi dari Allah Subhanahu atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu apa namanya pengertian infak menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, ya. Sekarang menurut istilah, pengertian infak menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam, ya. Jadi mengeluarkan sebagian dari harta kita, tidak semua harta kita, di sini pengertiannya adalah sebagian harta kita, ya, atau pendapatan, ya, pendapatan pokoknya segala sesuatu yang kita peroleh, ya, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Ya, ingat garis bawahnya adalah apa namanya yang diperintahkan dalam ajaran Islam saja. Selain
atau itu bukan perintah ajaran agama Islam, jangan itu kita mengeluarkan, ya. Jadi sebagian harta, karena ingat sebagian harta kita yang yang diberikan oleh Allah kepada kita itu milik orang lain, kan? Tidak semata-mata itu untuk kita sendiri, tidak, ya. Jadi harta yang kita peroleh, apalagi kalau kita itu diberikan rezeki oleh Allah yang istilahnya yang mudah, ya, rezekinya sing lancar, gampang, ya, golek rezeki pokoknya diberikan kemudahan, yang kelancaran, akhirnya mendapatkan rezeki yang banyak. Ingat, ya, sebagian itu untuk milik orang lain. Termasuk di dalamnya adalah anak yatim, fakir, miskin, atau istilahnya adalah du'afa. Terus kemudian juga untuk kepentingan keagamaan yang lain, ya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing, ya. Jadi mulai dari kecil itu mulai dari kecil sudah harus kita tanamkan, ya. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu, ingatlah kepada yang lain. Ini termasuk itu, ya. Makanya orang tua kalian seringkali mendidik, ya, kalian. Di saat kalian mempunyai makanan, kemudian di sebelahnya itu ada temannya yang tidak makan, ya, ibumu mesti menyuruh, nak, itu kasih, ya, itu diberi. Nah, ini tujuannya adalah didikan untuk supaya menjadi anak yang tidak bakhil, ya, gemar untuk memberi. Itu perbuatan yang mulia sekali, ya. Kalau tidak dididik, tidak ditanamkan dari kecil, ya, maka sifat itu tidak akan menempel pada hati kita masing-masing. Karena itu termasuk pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu memang harus diberikan orang tua, itu memang sejak dini, masih kecil itu harus ditanamkan. Tidak kok ketika kecil tidak diajari seperti itu, punya makanan makan sendiri, templang, ya. Meskipun ada yang lain melihat saja. Bahkan kadang minta pun itu tidak diberi, ya. Kalau orang tua melihat seperti itu kok tidak mendidik anaknya ke arah situ, ya nanti tinggal melihat saja bagaimana si anak ini tumbuh besar itu. Mesti jadi orang yang egois, tidak mementingkan orang lain, alias jadi wong medit, ya. Medit, bakhil, ya, kikir, itu sama saja, itu termasuk sifat mazmumah, sifat yang tidak baik atau sifat yang tercela, ya. Jadi kita kembali lagi, jadi menurut istilah yang dinamakan infak adalah mengeluarkan sebagian harta, ya, harta benda kita atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diperintah dalam ajaran Islam, ya. Oke, itu pengertiannya. Jadi pengertian infak menurut bahasa tadi sudah, kemudian pengertian infak menurut istilah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, ya. Ayat 16 tolong dibuka, ya, bersama-sama dibaca, ya, bersama dengan Buyum, ya. Jadi Buyum membaca, kalian juga menyimak, bahkan kalau bisa, ya, insyaallah bisa semuanya, ya, dibaca bersama-sama. Oke, ya. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'adhi'u wa anfiqu wasma'u wa'adhi'u wa
anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. At-Taghabun ayat 16 ya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, menurut kesanggupan. Ya, jadi sesuai kesanggupan, maksudnya sesuai kemampuan. Jangan diada-adakan. Wasma'u, dan dengarlah. Ya, wa athi'u, dan atau serta taatilah, wa anfiqu, dan nafkah, ya, nafkahkanlah. Jadi ini ada perintah wa anfiqu, dan nafkahkanlah, ya, nafkah yang baik, ya, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi kok nafkah no, tapi nafkah sing apik. Nah, nafkah yang tidak baik ya jangan, ya, karena kembalinya adalah untuk dirinya sendiri. Kita nafkah, ya, kita menafkahkan harta atau sebagian harta kita itu untuk dirinya sendiri, ya. Wa may yuqa shuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang itu mau menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain, berarti orang itu sudah dipelihara oleh Allah dari sifat kekikiran, maksudnya dijauhkan oleh Allah dari sifat kekikiran, dari sifat medit, dari sifat bakhil, ya. Karena semua yang terjadi di dunia ini, ya, di alam ini, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang sudah dipelihara, dijauhkan dari sifat kikir ini, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau orang yang kikir berarti itu termasuk orang-orang yang tidak beruntung, alias orang-orang yang merugi, ya. Jadi jelas perintah perintah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dasarnya adalah dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 16. Itu jelas ayat 16. Jadi di situ ada lafaz wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah, ya, dan nafkahkanlah nafkah yang baik karena untuk dirinya sendiri, untuk dirimu, ya. Jadi ingat, kalau kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, ya carilah rezeki yang halal, ya. Jadi yang halal, apalagi wis halal, terus yo berat, terus yo barokah. Itu yang jadi idaman semua orang Islam, ya. Lalu biasanya ketika di pagi hari ini, ya, ketika di pagi, ya, dulu ketika kalian di kelas 1, ya, atau di kelas 7, ya, masih normal, tidak seperti kondisi seperti ini, jadi pembelajaran seperti yang normal dulu-dulu, ya. Di MTS itu kan ada program sholat duha. Sholat duha itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk, ya, karena ini sebuah usaha saya, ingin mencari rezeki, ya, ingin mencari rezeki yang baik, ya, mencari rezeki. Nah, makanya biasanya manusia atau orang kalau kepingin rezekinya itu diberikan rezeki yang lancar, yang barokah, ya,
ya istiqomahlah untuk sholat duha, ya sholat duha rizki apapun, ya makanya di situ ya doanya mesti kalian sudah hafal, ya Allah sudah hafal semuanya ya. Jadi Allahumma inna duha uka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal quwwata quwwatuka wa ismata ismatuka. Ditambah Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana yusran fayassirhu wa in kana haraman fatahhir. Ya, itu tujuannya apa? Niat usaha biar kita diberikan rezeki yang banyak, ya. Jadi kalau rezeki itu berada di langit maka turunkanlah ya Allah, ya. Bisama ifa'anzilhu, nak masih berada di atas ya Allah, turunkan kepada kita ya Allah, ya. Andaikan rezeki itu yang masih jauh ya Allah, dekatkanlah. Ba'idan faqarribhu, dekatkanlah. Andaikan rezeki itu yang sedikit maka faqalilan fakathirhu, berilah yang banyak ya Allah. Kalau rizki itu haram ya Allah, bersihkanlah. Wa in kana haraman fatahhir. Wa in kana haraman fatahhir. Ya, jadi kalau rizki itu haram maka bersihkanlah ya Allah. Ya, itu doa kita. Doa itu apa? Doa itu minta. Ya, tapi kalau kita minta ya harus ada etikanya ta. Biasanya nek ndonga sakarepe dhewe. Adi sami jegang, adi sami apa namanya jiwit-jiwitan, adi sami sembarangan kali. Jangan ya. Kadang justru temannya berdoa, yang lain sakarepe dhewe. Jangan. Kalau kita itu doa-doanya minta yang khusyuk dan minta yang betul-betul minta dihayati dengan dalam hati dan betul. Insya Allah kalau kita minta dengan minta yang sesungguhnya, ya. Dengan hati dengan hati merendahkan hati, ya merendahkan hati kita itu tidak ada apa-apanya, insya Allah Allah itu akan memberikan. Tapi kalau kita minta tidak beretika, minta disambi sakarpe dewi, lo minta kok karo jegang karo sakarpe dewi, berarti njaluke ora tenanan. Kalau mintanya tidak dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun juga tidak akan memberi, ya itu. Makanya sekali lagi ya, meskipun Anda berada di rumah ya, maka ini yang Buyu minta ya, tolonglah ya, yang dulunya kalian setiap pagi itu sholat duha, di rumah pun juga harus diistiqomahkan, dilanggengkan untuk sholat duha. Ingat, rezeki itu tidak berupa uang saja. Tadi sudah Buyu menerangkan macam-macam yang namanya rezeki itu. Makanya kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang banyak, ya rezeki apapun itu, maka luar biasa, ya. Jadi permintaan kita akan terpenuhi. Ya, sekali lagi, tolong semuanya kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C yang semuanya berada di rumah, yang saat ini menyaksikan live-nya Buyu, ya. Ini baru berapa ini? Nah, ini saya baca dulu. Syifa, Triangga, wah Aldo, ya semangat, ini paling semangat Aldo ini ya. Oke, bagus sekali ini Aldo. Terus kemudian Mahfud, mana yang lain ini mana? Kok belum ada yang nongol ya? Jadi tolong ya semuanya yang berada di rumah tadi, 8A, 8B, 8C, ini saya menghimbau ya untuk kalian yang berada di rumah setiap pagi jangan lupa untuk sholat duha.
karena saya yakin kalian di rumah itu waktunya banyak sekali kadang terbuang. Bukan kok terbuang, jangan dimanfaatkan untuk HP-nan saja, ya. Jangan dipakai HP-nan saja. Jadi ingat, sebelum mengikuti pelajaran pagi, ya senantiasa kalian diawali dengan sholat duha. Oke itu ya, karena sholat duha tadi apa? Niatnya kita adalah untuk tadi ya, ikhtiar, bentuk ikhtiar, mencari rezeki biar kita itu diberikan rezeki oleh Allah yang lancar, yang banyak, syukur banyak, yang barokah. Utamanya itu adalah keberkahan. Ya, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah banyak tapi tidak berkah, itu tidak ada gunanya. Yang penting adalah mencari keberkahan. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah. Syukur yang kita minta banyak barokah. Halalan, thayyiban, wasi'an tadi, luas dan banyak. Ya, itu pesan Buyung semoga selalu diingat. Ya, marilah berusaha. Ya tidak anak-anak saja, tapi Buyum itu juga berusaha untuk mengistiqomahkan sholat duha. Ya, dia. Oke, untuk pengertian rezeki sudah menurut bahasa, bukan pengertian rezeki, pengertian infak menurut bahasa, menurut istilah sudah. Kemudian dalil tentang diperintahkan untuk berinfak, yaitu surah At-Taghabun ayat 16. Sekarang yang nomor 2, macam-macam infak. Ya, macam-macam infak ya secara hukum. Ya, secara hukumnya infak. Macam-macam infak ini ada 3, ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah infak mubah. Mubah itu wenang yang diperbolehkan. Ya, infak tadi pengertiannya mengeluarkan sebagian harta kita. Ingat tadi dalam surah At-Taghabun ayat 16 juga di situ disebutkan adalah menurut kesanggupanmu. Ya, kesanggupanmu berarti mastata'tum, kesanggupan. Jadi kesanggupan itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya itu misalkan mengeluarkan uang, kata lain kalau uang ya 10.000, oke 10.000 saja. Jangan mampu kita 10.000, tapi karena mungkin ada niatan-niatan yang tidak baik, tapi itu tidak, jangan sekali-kali ya. Nanti itu percuma kalau kita mengeluarkan tidak mencari ridho dari Allah, karena dalam hati kita ada segala sesuatu tadi ya, karena maka hilang segalanya itu, ya hilang semuanya. Ya, jadi kalau kita mampu hanya 10.000, maka kita jangan memberi 20.000. Ya, oke kita keluarkan 10.000 saja karena ini kesanggupan kita itu lebih baik daripada kita mengeluarkan 20.000 tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kesanggupan kita. Mastata'tum perintahnya. Ya. Kalau kita hanya sanggup 5.000 tidak usah malu dengan yang 100.000, yang 1 juta, yang berapa ratus juta. Jangan kita malu dengan itu, karena itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, jadi ingat itu yang perlu diperhatikan. Yang penting kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang lebih utama. Ya. Yang pertama adalah infak mubah. Tadi, infak mubah yaitu sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk kepentingan, ya, atau mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah, yang diperbolehkan, seperti berdagang, kemudian bercocok tanam. Berdagang kita kan mengeluarkan uang, ya. Dagang itu lah ya butuh uang, ya. Jadi uang, nah berdagang itu kan
sebagai pekerjaan kita, misalkan berdagang, kita mengeluarkan uang untuk tadi membeli ini dan itu, untuk kebutuhan itu, boleh, diperbolehkan, karena infaknya adalah infak yang mubah. Kemudian bercocok tanam juga sama, ya, atau infaknya bercocok tanam, ya, kita bercocok tanam padi, kemudian hasil dari bercocok tanam tadi, ya, kita keluarkan, ya, kita mengeluarkan sebagian tadi untuk dibagi-bagikan kepada siapa? Utamakan adalah kepada fakir miskin, ya. Fakir miskin itu yang prioritas pertama, karena orang miskin itu semuanya adalah bentuk ujian, ya. Rizki itu sudah Allah yang membagi, ada yang diberikan rizki yang luas, orang jadi orang kaya, kemudian ada orang yang pas-pasan, atau ya, jadi orang yang kaya, kemudian orang yang sedang, ya, kemudian ada lagi orang yang tidak mampu, tidak punya. Ini semuanya adalah Allah yang memberikan, ya, dan semuanya itu adalah bentuknya adalah bentuk ujian. Jadi diberikan rezeki yang banyak itu juga diuji oleh Allah. Ketika diberikan uang yang banyak, diuji bagaimana uang yang banyak itu, apakah untuk dirinya sendiri kah, atau berbagi kepada yang lain, karena sebagian harta itu juga milik orang lain, utamanya adalah fakir miskin. Kemudian yang miskin, ya, orang miskin, orang hidupnya pas-pasan, itu juga sebuah ujian, ujian, ya. Andaikan manusia itu istilahnya itu ditanya oleh Allah, ya, fulan, kamu mau saya beri rezeki yang banyak atau yang pas-pasan? Mesti manusia bilang bagaimana? Yang banyak, Gusti, karena manusiawi, ya, manusiawi sekali, ya. Urip hidup di dunia ya memang lurus sangune dunia, mesti kepengen wong dadi wong sugih kabeh, ya. Tapi kalau Allah memberi itu tidak ditanya dulu, ya, sudah diberikan zaman manusia itu dalam kandungan usia berapa? 4 bulan, termasuk rezeki sudah dikasih sendiri-sendiri oleh Allah. Makanya ketika orang itu tumbuh dewasa, berkeluarga, kok diberikan rezeki yang seperti itu kita terima dengan hati yang ikhlas, ya, karena itu memang sudah bagiannya. Yang terpenting manusia adalah berusaha atau wajib berikhtiar, ya. Oke, jadi berdagang, hasil dagang itu juga untuk semagi, ya, ingat kepada yang lain, utamanya adalah yatim, fakir miskin, wis fakir tur miskin, ya. Ana wong sing fakir bloko, ana sing miskin, ana sing fakir terus miskin, wis gak ndek apa-apa, itu fakir miskin, ya. Orang di pekerjaan, kemudian hidup pekerjaan aja tidak punya, ya, dari mana ia memperoleh sesuatu? Wong gawean wae tidak punya. Jadi wong wis fakir itu miskin. Yang kedua siapa? Yatama, yatim piatu, yatim piatu, yatim piatu. Yatim piatu itu siapa? Orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa dua-duanya. Itulah yang jadi prioritas utama, ya, ketika kita menginfakkan harta kita atau sebagian harta kita, ya. Itu jadi infak itu sifatnya mubah tadi. Yang kedua adalah infak yang haram. Infak yang haram itu ya bagaimana? Yaitu sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, seperti infak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu haram. Infak krono yang lain, ya, pokoknya kalau selain Allah tujuannya tadi, ya, bukan karena Allah, maka infaknya itu namanya infak haram, ora ono gunane.
gunane, ya. Wis ngetokno ora entuk apa-apa. Istilahnya percuma tak bergun, percuma kita mengeluarkan tadi sebagian harta, tidak ada gunanya baik orang lain maupun diri kita sendiri, ya, bukan karena Allah. Nah, infak yang ya makanya yang kita mengeluarkan itu tujuannya satu, hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu infak haram. Pokoknya kalau kita mengeluarkan harta kemudian bukan untuk karena Allah, kita mengeluarkan harta kepada orang lain terus kemudian untuk disuruh membeli minuman-minuman yang haram misalkan, ya, minuman-minuman yang haram, mabuk, itu termasuk yang haram, ya, bukan karena Allah. Kalau karena Allah ya pasti di jalan yang benar, ya. Itu infak haram, nanti bisa dicari yang lain, ya. Pokoknya intinya infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga infak wajib, ya. Wajib itu bagaimana? Wajib itu ya harus seperti sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib setiap orang Islam, itu wajib ta. Nek dikerjano ya untuk ganjaran, nek ditinggalno untuk dosa, iku jenenge wajib. Mulane kalau kalian itu sudah kelas 8, itu sudah hukum itu sudah ada pada kalian, maka misalkan wajib sembahyang atau sholat sehari semalam itu ada 5 kali, kok kamu sholatnya hanya 3 kali, mbok diskon, ya kamu kurangi sendiri. Nah itu dosa, ya, dosa. Makanya caranya ya 5 kali ya harus 5 kali, ya, itu. Kemudian tadi ya infak wajib. Nah infak wajib itu yang bagaimana? Yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib. Perkara sing wajib itu apa? Seperti di sini adalah membayar mahar. Mahar itu apa? Mas kawin, ya. Dengan mas kawin itu ya mahar. Nah, berikutnya adalah menafkahi istri dan anak-anak. Nafkahi istri, ya. Jadi itu yang termasuk infak wajib. Jadi infak wajib itu sesuatu yang harus, nek ditinggal no berarti dosa. Misalkan tadi mahar itu termasuk harus, ya, rukun yang harus yang harus ada ketika seseorang itu melangsungkan sebuah pernikahan. Itu kan ono syarat, ono rukun. Nah, di sini termasuk mahar atau mas kawin. Mulane biasanya mas kawin ketika ijab kabul itu apa Bu? Ijab kabul itu ya biasanya kalau kalian menyaksikan ya film-film no TV utawa menyaksikan langsung sebuah prosesi pernikahan, iku kono Pak Naib, kemudian ono ngantene, ya. Yaitu do salaman, biasanya salaman itu ya. Nah, itu mesti disebutkan bil mahri atau nek bahasa Indonesia dengan mas kawin dibayar tunai, dengan mas kawin 3 juta dibayar tunai, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lah, langsung dijawab. Itu mahar wajib harus ada. Misalkan kok ono mahar kok diutang, wajib untuk diberikan lagi, karena nek ora berarti dosa, ya, tadi. Kemudian lagi adalah menafkahi, nafkah istri, mengeluarkan harta untuk kebutuhan istri dan anak-anak, itu juga wajib. Misalkan mau ya pertama wis bar nikah, ya, di situ kan ada istilahnya sego taklek atau apa itu, nek kamu belum tahu ya, itu kan ada perjanjian, ya. Setelah pernikahan wis rumah tangga suami istri, dadak suami kerja mencari rizki, golek nafkah, sementara uang yang diperoleh itu tidak diberikan kepada istrinya.
untuk nafkah, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena istri kan ya juga butuh, ya orang itu kan dia butuh makan, butuh beli baju, ya butuh berhias, ya kalau istri ya butuh yang lain-lain lah ya, kebutuhan yang sifatnya adalah kebutuhan yang pokok. Istri atau suami itu tidak memberikan sebagian hartanya kepada istrinya, nah itu dosa sekali. Karena yang wajib mencari rezeki ya kalau sudah berkeluarga itu adalah sosok seorang suami tadi ya. Jadi suami wong lanang yang wajib untuk mencari nafkah itu. Tidak perempuan. Wong wedok kok ana sing golek duwe iku banget apike wong wedok ngewangi bapak-bapake, ngewangi suaminya. Nah, menafkahi istri itu infaknya namanya infak wajib, tidak boleh ditinggalkan. Jadi ketika suami kerja cari uang, maka sebagian itu berikan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan diterlantarkan, ya, diterlantarkan begitu saja. Orang di rumah di dosa, ya, termasuk istri. Kemudian juga kalau sudah ada anak, berarti istri dan anak-anak. Itu infaknya namanya adalah infak wajib. Jadi yang pertama infak mubah, tadi ya infaknya mengeluarkan harta dari hasil perdagangan, itu ya diperbolehkan, harus bercocok tanam, padi dan sebagainya ya. Kalau musim seperti ini ya kan udah panennya kacang ya, panen raya kacang. Hasil dari kacang misalkan mendapat berapa kuintal, nah sebagian itu nanti dikeluarkan ya untuk yang lain ya. Itu mubah. Yang haram tadi berarti mengeluarkan harta tidak sesuai perintah Allah atau yang lainnya. Kemudian yang infak wajib, tadi infak yang sifatnya harus tidak boleh ditinggalkan. Contohnya kayak mahar, mengeluarkan harta untuk mahar calon istri, kemudian nafkahi istri dan anak-anak. Itu infak namanya infak wajib. Yang terakhir adalah infak sunnah ya. Infak sunnah namanya saja sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah-sunnah itu kalau orang banyak melakukan sunnah maka ia akan banyak mendapatkan pahala. Tapi kalau orang sering meninggalkan sunnah, mengabaikan sunnah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibarat sunnah itu untungnya kuno sunnah. Sholat sama, sholat wajib itu kan namanya sebuah kewajiban, harus dilaksanakan. Nek orang tuh orang dilaksanakan dosa. Tapi di situ ada sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu ini sebagai untungnya kuno sholat sunnah ya, ada ba'diyah, ada qabliyah, itu sunnah. Kalau orang banyak melakukan sunnah tadi, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Tapi nek sunnah orang dirumati, dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan pokoknya saja ya. Infak sunnah itu apa? Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah, diniati sedekah ya, sedekah itu ya gampangannya sedekah, mengeluarkan sesuatu kepada orang lain dengan niatan yang mencari ridho oleh Allah untuk ganjaran. Karena apa? Ingat ya, as-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala, menghindarkan atau sebagai penolak bahaya-bahaya yang akan terjadi pada kita. Itu dengan cara sedekah ya. Jenis ini terbagi dua, ada yang namanya infak untuk jihad ya, infak untuk jihad fi sabilillah, jihadnya karena Allah, berjuang karena memperjuangkan agama Allah ya, li kalimatillah ya.
Kemudian infak kepada orang yang membutuhkan. Infak kepada orang yang membutuhkan. Ini juga namanya infak sunatan. Orang yang membutuhkan tadi apa ya mau wis pokoke wong sing wis membutuhkan. Jangan kita memberi dikala orang itu minta, jangan ya. Jadi sebelum orang itu minta maka kita memberi. Karena kita punya rasa empati ya. Empati itu apa? Perasaan yang dialami orang ya. Misalkan ada orang miskin, kita itu merasakan apa yang diderita orang miskin tadi. Ya Allah, sakit ya, wong iku ya. Akhirnya aku tambah iku sakit. Ya, itu rasa empati. Ya, itu infaknya namanya infak sunnah. Jadi nek dilakoni untuk ganjaran, nek ora dilakoni ya ora entuk apa. Wong jihad berjuang, berjuang. Nah berjuangnya di mono ya, berjuangnya itu membela agama dengan pakai senjata. Tapi sekarang ya, sekarang itu berjuang sekarang itu modelnya bermacam-macam ya, karena yang namanya sekarang aliran-aliran sesat luar biasa ya, itu yang semuanya misinya adalah untuk menghancurkan agama Islam. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus selektif terhadap orang-orang yang baru yang membawa ajaran-ajaran yang baru. Nah, itu termasuk jihad. Kalau ada orang yang berjihad seperti itu, maka kita mengeluarkan harta untuk seperti itu, maka infaknya tersebut namanya adalah infak sunnah. Ya, jadi macam-macam hukum infak tadi ada 4. Yang pertama adalah infak mubah, yang kedua adalah infak infak haram, yang ketiga infak wajib, yang keempat adalah infak sunnah. Ya, tolong apa yang sudah diberikan oleh Bu Yum pagi hari ini ya, tolong dipahami, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Syukur kalau yang ini ya dasar dari ini kewajiban infak tadi, perintah infak surah At-Taghabun ayat 16 ini bisa dihafalkan. Oke, karena waktunya sudah sudah habis ya. Untuk live pagi hari ini mapel Quran hadis kita akhiri. Sekali lagi tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain setelah jam pertama yang kedua ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.